Kembali bersama kami pemirsa BMKG menghimbau masyarakat agar waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim akibat dari siklon tropis Paddy dan siklon tropis Paddy mengakibatkan hujan lebat serta angin kencang di beberapa wilayah. BMKG memprediksi akan terjadi angin kencang di beberapa wilayah Jabodetabek khususnya di Halim, Cengkareng, Tanjung Priok, Kemayoran, dan Jabodetabek bagian selatan dengan kecepatan 24 hingga 48 km per jam. Kejadian angin tersebut dipicu karena adanya sistem tekanan di wilayah perairan selatan dan Jawa dan adanya siklon tropis Paddy di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa dengan kecepatan mencapai 74 km per jam. BMKG menghimbau masyarakat agar waspada menghadapi kondisi cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang yang akan memicu banjir, tanah longsor, serta banjir bandang. Dinamika atmosfer, kejadian angin kencang tersebut dipicu oleh adanya sistem tekanan rendah di wilayah perairan selatan Jawa dan adanya siklon tropis Paddy. Ya, siklon tropis Paddy menjadi penyebab tidak langsung terjadinya angin kencang di beberapa wilayah di tanah air. Angin kencang diprediksi akan terus terjadi hingga siklon tropis Paddy menjauhi wilayah Indonesia. Menurut BMKG, siklon tropis merupakan badai berkekuatan 150 hingga 200 km. Siklon tropis memiliki sebutan lain sesuai tempat terbentuknya, seperti badai tropis atau typhoon yang terbentuk di Samudra Pasifik Barat, sementara siklon terbentuk di sekitar India atau Australia. Untuk wilayah Samudra Atlantik bernama hurricane. Ya, dikutip dari Badan Meteorologi Australia, siklon tropis Paddy memiliki kecepatan angin maksimum mencapai rata-rata 130 km per jam dan siklon ini mulai nampak dan berkembang di atas Samudra Hindia Selatan Tenggara, Pulau Christmas pada Senin lalu. Paddy bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 8 km per jam dan kecepatan angin mencapai 95 km per jam. Dan saat ini siklon sudah mulai berkurang sebab siklon tropis Paddy sudah mulai melemah sehingga potensi angin kencang di wilayah Jakarta juga sudah mulai menurun. Ya, BMKG menyebut siklon tropis Paddy yang menyebabkan angin kencang di Jabodetabek sudah mulai melemah. Kendati demikian, BMKG mengingatkan untuk waspada potensi adanya cuaca ekstrim. Lantas, adakah kemungkinan terjadinya siklon susulan dan bagaimana antisipasi yang harus dilakukan masyarakat dalam kemungkinan terburuknya? Telah bergabung bersama kami Bapak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore, Pak Fahri. Iya, selamat sore. Salam sehat, Pak. Kita bicara mengenai posisi siklon tropis Paddy, tadi disebutkan sudah mulai melemah, seperti itu, Pak? Iya, jadi per tanggal 24 November jam 02 WIB, siklon tropis Paddy sudah dinyatakan punah, ya, jadi sudah meluruh. Karena kan siklon tropis itu punya periode hidup ya, dari mulai tumbuh, matang, dan punah. Nah, per tanggal 24 November dini hari jam 02 WIB sudah dinyatakan punah, sudah selesai siklon tropis Paddy. Oke, lalu ketika kita tahu memang beberapa waktu yang lalu ya hari-hari kemarin juga sempat ada angin kencang dan juga hujan. Apakah itu memang adalah dampak dari Paddy itu sendiri, Pak, yang kita rasakan beberapa hari yang lalu? Ya, baik. Pertama yang dapat kami sampaikan bahwa siklon tropis itu tumbuh dan berkembang di atas lautan ya. Siklon tropis Paddy tumbuh di Samudra Hindia sekitar 800 km sebelah selatan Jawa Barat ya. Nah, fenomenanya jauh dari kita, gitu ya. Namun dampak tidak langsungnya atau remote impact-nya itu bisa terjadi di Indonesia, antara lain hujan lebat, angin kencang itu bisa terjadi. Namun siklon tropis Paddy tidak akan masuk ke Indonesia. Itu jadi tidak kalau dibilang menerjang itu tidak sesuai ya. Jadi tidak ada siklon tropis Paddy tidak akan masuk ke Indonesia. Dia bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Dan kemarin pun sudah punah. Jadi dalam pergerakannya selama siklon tropis Paddy itu hidup, dia bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Jadi tidak menerjang. Jadi apa yang kita rasakan itu adalah hanya tadi efek atau dampaknya.
Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul, dampak tidak langsung. Oke, dampak tidak langsung. Lalu kita bicara mengenai akankah ada hal serupa ke depannya di beberapa hari ke depan? Iya, siklon tropis itu yang tadi saya sampaikan, tumbuh di atas lautan. Di seluruh dunia ini ada 7 daerah perairan tempat tumbuhnya siklon tropis. Salah satunya adalah Samudra Hindia di selatan Indonesia. Nah, musim pertumbuhan siklon tropis di Samudra Hindia selatan Indonesia adalah antara November hingga April. Jadi pada periode tersebut kita tetap perlu waspada karena berbarengan dengan periode musim hujan di wilayah Indonesia. Ya, mungkin kita ingat tahun lalu bulan April 2020 kita di NTT ada siklon tropis Seroja ya. Maaf 2021 April 2021 siklon tropis Seroja itu tumbuh di sekitar NTT. Ya, nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi tetap antara November sampai April kita tetap perlu waspada. Oke, jadi karena ada periode tumbuh tadi ya Pak di November, April. Jadi antisipasi harus ada di bulan ini. Lalu kalau bicara mengenai untuk mungkin wilayah-wilayah yang harus waspada seperti itu Pak Fahri. Untuk wilayah mana saja di tanah air? Ya, khusus untuk siklon tropis di selatan ya, wilayah NTT, NTB, Bali itu perlu menjadi kewaspadaan. Namun dapat kami sampaikan walaupun tidak ada siklon tropis, saat ini kita kan sedang dalam periode musim penghujan. Jadi potensi bencana hidrometeorologi akibat hujan lebat atau bahkan sangat lebat itu masih berpotensi terjadi walaupun tidak ada siklon tropis. Oke. Musim penghujan sendiri, apakah tadi ya kita tahu potensinya hujan lebat lalu angin kencang. Apakah seluruh wilayah Indonesia ini sifatnya merata seperti itu atau ada wilayah tertentu yang mungkin di musim penghujan ini akan lebih ekstra diguyur hujan dan angin seperti itu? Iya, untuk pola musim hujan BMKG membuat zonasi ya. Jadi ada 342 zona musim di seluruh Indonesia. Tiap zona itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri, kapan awal musim hujannya, kapan puncak musim hujannya, kapan akhir musim hujannya. Namun secara umum puncak musim hujan di wilayah Indonesia akan terjadi di bulan Januari Februari. Dan ini sifatnya merata hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk Jawa hampir sama semua dan juga Sumatera, terutama di sisi barat Sumatera, Kalimantan, hampir seluruh Kalimantan, kecuali nanti di Maluku dan Maluku Utara, itu puncak musim hujannya nanti di bulan Mei. Oke. Lalu kalau bicara puncak musim hujan, Pak, apa yang harus diwaspadai? Ya, mungkin banjir atau longsor atau hal-hal apa yang menjadi catatan BMKG? Ya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari hujan lebat, bahkan sangat lebat ini, yaitu bencana hidrometeorologi. Apa saja bencana hidrometeorologi itu? Yaitu tadi banjir bandang, longsor. Nah ini perlu menjadi kewaspadaan kita semua karena masih berpotensi terjadi sampai akhir musim penghujan nanti. Oke, kita bicara mengenai Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, karena saya nanti juga akan berbincang dengan kepala daerah di wilayah penyangga DKI. Ada catatan untuk wilayah Jabodetabek, Pak Fahri? Ya, untuk wilayah Jabodetabek memang saat ini sudah masuk musim hujan ya, seluruh Jabodetabek. Dan sampai beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bersifat merata di seluruh wilayah, namun intensitas yang lebih tinggi cenderung berpeluang di selatan ya, seperti Depok, Bogor, itu peluang untuk intensitas lebih tinggi itu ada di sana. Dan yang perlu kita waspadai juga nanti ketika kita puncak musim hujan antara Januari Februari, terutama hujan pada siang hingga sore hari dan pada dini hari. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Oke, kalau bicara mengenai koordinasi Pak Fahri, kita tahu bahwa pentingnya koordinasi untuk kita, walaupun kita tahu nantinya akan hujan seperti itu ataupun akan ada ekstra ekstrim itu cuaca. Apakah dengan pihak-pihak terkait, baik itu Pemprov daerah, sudahkah memberi sedikit warning seperti itu? Iya tentu, kami BMKG baik itu di pusat maupun di daerah, kami di tiap provinsi ada UPT kami, ada kantor kami, di level kabupaten juga ada. Kami memberikan informasi cuaca secara rutin dengan berbagai macam rentang waktu, dari mulai yang jangka panjang ya, perakiraan iklim itu 1 tahun ke depan, sampai dengan yang jangka pendek dalam periode jam-jaman itu juga ada. Oke, bicara mengenai kondisi di ibu kota sendiri, Pak Fahri, dalam
ya pekan-pekan ini apakah harus ada yang diwaspadai walaupun kita tahu tadi sebenarnya siklon Pedi sudah lewat, sudah punah Anda menyebutkan, atau apakah minggu-minggu ini cukup safe sebenarnya untuk Jabodetabek? Iya, yang jelas kita sudah dalam periode musim hujan ya, jadi potensi hujan masih ada. Masih sangat berpotensi, terutama pada siang hingga menjelang sore dan pada dini hari. Nah, sebarannya di Jabodetabek cukup rata, tapi intensitas yang lebih tinggi berpeluang terjadi di selatan yang tadi saya sampaikan, seperti Depok, Bogor, Jakarta Selatan, itu relatif lebih tinggi potensinya. Baik, terakhir mungkin Pak Fahri bicara mengenai apa yang harus diwaspadai warga secara umum saja terkait adanya nanti curah hujan yang lebih tinggi ataupun ada hal-hal lain terkait perubahan cuaca. Baik, yang perlu diwaspadai adalah tadi ya dampaknya terhadap bencana hidrometeorologi. Bagaimana antisipasinya? Kita bisa mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing ya, rumah masing-masing, pastikan saluran air dalam keadaan bersih, siap untuk menerima dan mengalirkan air. Kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai-sungai itu dalam kondisi siap juga untuk menerima dan mengalirkan air. Kemudian kalau ada di rumah pohon-pohon yang sudah rimbun, sudah tua, mungkin mulai bisa dipangkas ya, karena hujan kadang disertai juga angin kencang. Dan yang tidak kalah penting juga, kita harus makin sering memeriksa bersih-bersih rumah, terutama kalau ada genangan-genangan air ya, itu kan bisa berpotensi menjadi tempat pertumbuhan jentik-jentik nyamuk. Ini bisa mengakibatkan wabah demam berdarah. Jadi makin terakhir kita dari lingkungan kita dulu kita mulai. Pak Fahri, satu mungkin tambahan. Bicarakan Anda menyebutkan bahwa November, April itu tumbuhnya ya tadi badai siklon dan juga Januari, Februari puncak. Lalu mungkin setelah April, apakah cuaca akan cukup kondusif atau seperti apa? Ya, nah ini Indonesia sangat dinamis ya kondisi cuacanya. Ketika kita musim penghujan, kita perlu waspada hujan lebat. Tapi ketika periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, itu di sekitar bulan April, Mei, itu kita perlu juga waspada hujan lebat tapi durasi pendek. Dan kadang disertai angin kencang atau puting beliung. Itu yang perlu kita waspadai. Bahkan kadang ada fenomena hujan es. Sangat dinamis, jadi tetap harus waspada ya Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Terima kasih. Ya, penamaan resmi badai kerap menggunakan nama cantik yang identik dengan manusia. Lantas bagaimana penamaan tersebut bisa disematkan kepada massa air dan angin? Berikut rangkumannya. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia WMO, nama manusia dianggap jauh lebih mudah diingat daripada angka dan istilah teknis. Nama badai pertama sering diilhami oleh nama istri peramal cuaca pada saat itu. Namun pada tahun 1979, nama pria juga ditambahkan ke dalam daftar dan berurutan sesuai alfabet. Hingga saat ini WMO mengawasi daftar nama utama yang berganti-ganti antara pria dan wanita dan akan dirotasi secara berkala. Namun ketika topan yang menerjang cukup buruk, namanya dapat dipensiunkan untuk menghormati para korban dan penyintas. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.